Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdiana. Saya perwakilan dari kelompok 3.7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggambaran soal 1. Ini kita bisa lihat soalnya yang akan kita gambar. Oke, langsung aja kita ke langkah pertama. Langkah pertama adalah kita akan membuat garis lurus horizontal. Untuk memudahkan membuat garis tegak lurus horizontal, itu kita aktifkan menu orto dengan menekan F8. Oke, dia udah aktif. Lalu kita ke line di tools draw. Kita klik aja dan kita masukkan ukurannya sepanjang 14 mm. Setelah itu, kita lanjutkan dengan membuat garis bantu vertikal ke arah atas sepanjang 5 mm. Setelah itu, kita lanjutkan dengan membuat garis horizontal ke arah kanan sepanjang 1,5 mm. Oke. Lalu kita tarik lagi garisnya ke atas, itu sepanjang 3 mm. Kita tarik ke samping sepanjang 2 mm. Lalu kita buat garis vertikal ke arah atas, itu sepanjang 4 mm. Setelah itu, kita tarik lagi garisnya ke samping kiri, itu sepanjang 5 mm. Lalu kita tarik garisnya ke bawah, itu sepanjang 4 mm. Setelah itu kita tekan enter dulu, karena kita akan membuat garis bantu lagi dari garis yang atas ini ke arah kiri, itu sepanjang 3 mm. Kita enter lagi, karena kita akan mematikan menu orto untuk menghubungkan keduanya. Kita tekan F8, lalu kita ke line lagi, kita klik endpoint ini, dan kita sambungkan ke endpoint garis bantu tadi. Kita enter, lalu kita akan menghapus garis bantu ini, kita select, kita erase di tools modify. Setelah itu, line, aktifkan kembali ortonya, F8, kita lanjutkan, kita membuat garis horizontal ke arah kiri, itu sepanjang 7 mm. Setelah itu, kita tarik ke bawah, itu sepanjang 7 mm juga. Setelah itu, kita buat garis horizontal ke arah kanan, itu sepanjang 3,5 mm. Oke, lalu kita buat garis vertikal ke bawah, itu sepanjang 2 mm. Kita matikan menu orto dengan menekan F8, dan kita hubungkan dengan endpoint garis pertama tadi. Dan kita tekan enter. Setelah itu, kita akan menyelesaikan garis bantu yang di sini. Kita tekan line, aktifkan menu orto dengan menekan F8. Kita hubungkan dan kita tambah garisnya ke samping sepanjang 2 mm agar sama dengan samping tadi, itu 3,5. Terus kita tarik garis ke bawah sepanjang 2 mm. Lalu kita matikan menu orto, tekan F8, dan kita hubungkan dengan endpoint garis pertama tadi. Sudah selesai, kita tekan enter, kita select garis bantu yang ini, kita erase di tools modify. Setelah itu kita akan membuat lingkaran di ujung pojok kiri atas ini. Kita ke menu circle, dan kita akan pilih tantan radius. Pertama, kita akan menentukan di mana lingkaran ini menempel. Jadi pertama saya akan mengklik di sini, dan yang kedua itu di sini. Selanjutnya kita akan memasukkan jari-jarinya sepanjang 1 mm. Oke, selanjutnya kita akan memberi dimensi pada bangun ruang ini, pada gambar ini. Kita pergi ke bar annotate, lalu kita ke dimension. Untuk garis tegak lurus, kita menggunakan linear. Untuk lingkaran, kita menggunakan radius. Pertama, itu linear.
dengan cara kita mengklik tiap endpoint, tiap garis yang akan kita beri dimensi, kita tarik garisnya ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan memberi dimensi pada garis yang ini. Oke, selanjutnya dimensi. Kita lakukan pada semua bidang yang ingin diberi dimensi. Oke, selanjutnya kita beri dimensi pada lingkaran menggunakan radius. Klik aja lingkarannya, lalu kita taruh dimensinya di sini. Baiklah, ini udah selesai. Kita zoom. Bentar. Jadi ini adalah gambar jadinya dari soal pertama tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bakti Caturaga dengan NIM 2009046009 dari kelompok 3.7 gambar teknik lingkungan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan soal nomor 2 dari modul 1 gambar teknik lingkungan praktikum tahun 2021. Ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus membuka aplikasi AutoCAD tentunya pada device masing-masing. Ya. Di sini sudah terbuka aplikasi AutoCAD. Nah, yang harus pertama kita lakukan adalah membuat lembar kerja baru. Di sini sudah terbuat lembar kerja baru. Selanjutnya, kita harus memulai dengan menggambar garis horizontal 14 mm dengan cara mengklik tools line pada kolom draw, lalu menentukan titik pertama dengan cara mengklik kiri pada mouse di mana saja. Misalnya kita mulai di sini dan menggeser kursor kita ke arah kanan sebesar 14 mm. Nah, untuk 14 mm ini kita dapat melakukannya dengan presisi dengan cara menekan angka 14 pada keyboard, lalu menekan enter. Nah, di sini garis sebesar 14 mm sudah terbuat. Selanjutnya kita harus membuat garis horizontal, garis vertikal 3 mm ke arah atas. Dengan cara yang sama, masih menggunakan tools draw dengan titik awal di sudut sebelumnya. Masukkan angka 3, lalu mengklik enter. Selanjutnya kita membuat garis horizontal arah kiri sepanjang 3 mm dengan cara yang sama. Masukkan angka, geser kursor ke arah kiri, masukkan angka 3, lalu menekan enter. Kemudian kita membuat garis bantu 8 mm secara vertikal dari sudut sebelumnya dengan cara yang sama. Geser kursor ke arah atas sampai sudutnya 90 derajat. Lalu memasukkan angka 8 dan mengklik enter. Garis bantu 8 mm ini didapati dengan cara mengurangi jumlah total panjang dari gambar yaitu 11 mm dengan garis 3 mm sebelumnya yang sudah kita buat. Selanjutnya kita harus membuat
garis 8 mm horizontal dengan cara dari sudut sebelumnya kita geser kursor ke arah kiri, membentuk sudut 180 derajat, lalu memasukkan angka 8, dan mengklik enter. Nah, selanjutnya, kita membuat garis bantu kedua yang merupakan garis yang sama seperti garis bantu sebelumnya. Dari sudut sebelumnya, geser kursor ke arah bawah, masukkan angka 8, lalu menekan enter. Kemudian kita membuat garis horizontal yang sama seperti garis horizontal yang ada di sebelah kanan. Dengan cara, dari sudut sebelumnya, geser kursor ke arah kiri, lalu masukkan angka 3, menekan enter. Dan terakhir, kita harus menghubungkan garis ini dengan garis ini dengan cara dari sudut sebelumnya, tarik kursor ke arah bawah, sampai pada garis yang ada di bawah, lalu mengklik kiri pada mouse. Tahap pertama, pembuatan bidang sudah selesai. Selanjutnya, kita harus membuat garis yang ada di sebelah kiri dan kanan, juga garis diagonal yang ada di sebelah atas. Pertama-tama, masih sama dengan tools sebelumnya, tools line. Kita pilih. Diawali dengan menentukan titik awal di sudut siku-siku sebelah kiri atas gambar. Dengan cara klik kiri pada mouse, kita membuat garis bantu 2 mm. Dengan cara geser kursor ke arah atas, masukkan angka 2, lalu menekan enter. Masih dengan tool sebelumnya, kita geser lagi kursor ke arah atas, baru kita masukkan angka 3, karena yang akan kita buat ini garis vertikal 3 mm, lalu menekan enter. Nah, sudah jadi, dan kita harus menghubungkan antara sudut garis 3 mm ini dengan sudut siku-siku garis yang ada di atas. Dengan cara, dari sudut sebelumnya, kita geser kursor secara diagonal sampai ke sudut siku-siku, lalu kita klik kiri pada mouse. Selanjutnya, kita perlu melakukan hal yang sama dengan cara membuat garis ini di sebelah kanan gambar, menggunakan tools lain lagi, memilih sudut siku-siku di bagian bawah atas, klik kiri pada mouse, buat garis bantu 2 mm, masukkan angka 2, menekan enter, buat garis 3 mm, masukkan angka 3, menekan enter, dan menghubungkan sudut dari garis 3 mm ke garis horizontal 8 mm yang ada di atas. Dengan cara menggeser kursor dari sudut yang ada di garis 3 mm secara diagonal sampai ke sudut yang ada di garis 8 mm, lalu klik kiri pada mouse. Jadi garis-garis atau bidang udah mulai terbentuk. Selanjutnya yang harus kita lakukan itu membuat bagian dalam dari gambar ini, membuat garis bagian dalam dengan cara masih menggunakan tools lain, dipilih. Nah, menentukan titik awal dengan cara di antara garis bantu 2 mm dan 3 mm, diklik kiri pada mouse, menggeser kursor ke arah kanan sepanjang 5 mm dengan cara memasukkan angka 5, lalu menekan enter. Selanjutnya kita hubungkan sudut yang ada di sini dengan sudut di bawahnya dengan cara menggeser kursor secara diagonal sampai ke sudut yang ada di bawah, lalu kita mengklik kiri pada mouse. Selesai. Untuk di bagian sini kita lakukan hal yang sama, menggunakan tools lain,
memilih titik pertama di antara garis bantu dan garis 3 mm, menggeser ke arah kiri sepanjang 5 mm, masukkan angka 5, dan menekan enter. Lalu kita hubungkan garis 5 mm dengan garis di bawahnya dengan cara dari sudut garis 5 mm kita geser kursor secara diagonal ke sudut garis yang ada di bawah, lalu kita klik kiri pada mouse. Nah, ini sudah hampir jadi. Selanjutnya kita harus menghapus garis-garis bantu, yaitu garis yang tidak diinginkan, dengan cara menggunakan tool stream pada kolom modify. Lalu kita dapat menekan tombol enter pada keyboard supaya tool stream ini bisa digunakan secara kontinu. Sudah menekan enter, terus kita akan menghapus garis yang berpotongan, yaitu garis ini dengan cara mengklik kiri pada mouse, dan garis ini klik kiri pada mouse lagi. Nah, selanjutnya masih ada garis bantu yang harus kita hapus, tapi tidak bisa kita hapus dengan menggunakan trim, karena garis bantu yang tersisa ini dia tidak berpotongan, melainkan dia merupakan segmen individu sendiri. Jadi tools yang akan kita gunakan yaitu tools erase. Nah, setelah tools erase dipilih, kita harus memilih garis-garis bantu yang akan kita hapus, yaitu garis ini, dan ini. Lalu kita menekan enter pada keyboard agar garis tersebut hilang. Enter. Sepertinya masih ada yang kurang, yaitu lingkaran yang ada di sebelah kiri bawah dan kanan bawah. Nah, untuk membuat lingkaran tersebut, tools yang kita gunakan yaitu tools draw circle, khususnya tan radius. Klik kiri pada mouse, lalu menentukan poin tangan pertama untuk lingkaran yang akan kita buat dengan cara menggeser kursor ke arah garis vertikal yang ada di sebelah kiri bawah, lalu mengklik kiri pada mouse. Nah, selanjutnya kita menentukan poin tangan kedua dengan cara menggeser kursor ke arah garis bawah, lalu mengklik kiri pada mouse. Dan kita tentukan radius yang akan kita buat, radius lingkaran yang kita buat pada soal ini yaitu 1 mm. Dengan cara masukkan angka 1, lalu menekan tombol enter pada keyboard. Nah, lingkaran pun sudah terbentuk. Untuk lingkaran yang sebelah kanan caranya juga sama, menggunakan tan radius. Terus kita pilih poin tangan pertama yaitu garis vertikal sebelah kanan. Poin tangan kedua yaitu garis bawah. Lalu radius 1 mm, masukkan angka 1 dan tekan enter. Nah, gambar sudah dibuat, sudah jadi, dan terakhir yang harus kita lakukan yaitu membuat dimensi. Cara membuat dimensi yaitu dengan cara memilih tools dimension pada kolom annotation. Nah, kita mulai dengan dimensi garis, klik kiri pada mouse pada garis tersebut, lalu geser kursor ke arah bawah, dan klik kiri lagi. Nah, dimensi pertama sudah terbuat. Selanjutnya, kita tinggal melengkapi dimensi untuk garis yang ada. Masih menggunakan tools yang sama, terus dimensi. Mengklik kiri pada garis tersebut, geser ke arah kanan, terus klik kiri lagi pada mouse. Klik kiri pada mouse pada garis yang akan diinginkan, geser kursor ke arah kanan, tepatnya ke arah luar bidang ya.
dan klik kiri lagi pada mouse. Selanjutnya kita membuat dimensi di antara garis sebelah kiri dan garis sebelah kanan dengan cara mengklik sudut di sudut garis sebelah kiri dan mengklik sudut di garis sebelah kanan. Lalu kita geser kursor ke atas dan klik kiri lagi pada mouse sehingga dimensi jarak terbentuk. Nah, untuk membuat dimensi lingkaran, tools yang kita gunakan akan sedikit berbeda, yaitu tools dimension, tetapi khususnya dimension radius. Kita klik dimension radius, terus kita pilih lingkaran yang akan kita gambar dimensinya. Klik kiri pada mouse, geser kursor ke arah apa saja keluar lingkaran, dan klik kiri lagi pada mouse. Sama dengan lingkaran sebelumnya, dengan radius dimension, klik kiri pada mouse, geser, klik kiri lagi pada mouse. Selanjutnya kita akan melengkapi ya. Untuk panjang total, mungkin kita dapat menggunakan tools dimension khususnya linear, karena linear itu berfungsi untuk membuat dimensi berupa garis lurus, jadi tidak ada diagonal. Karena kalau kita menggunakan yang biasa, dia bukan mengukur panjang total dari gambar ini, melainkan panjang diagonal dari titik di bawah sudut ini ke titik sudut yang ada di atas ini. Klik linear, klik sudut yang ada di sini, sudut yang ada di bawah, terus klik sudut yang ada di atas, dan geser kursor ke arah kiri, terus klik kiri lagi pada mouse. Sama, klik kiri pada sudut di bawah sini, klik kiri lagi pada sudut endpoint, lalu kita geser, klik kiri lagi pada mouse. Terakhir, sudut dimensi yang di atas sama menggunakan linear, klik kiri pada first point, klik kiri pada endpoint, dan geser kursor ke arah atas, lalu klik lagi pada mouse. Nah, ya. Dan gambar pun sudah jadi dengan dimensi-dimensinya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.